Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini, dan tentunya untuk Kak Fadila Muiz, beliau yang menulis cerita ini. Teman-teman juga boleh mampir ya ke akun KBM-nya beliau, ada di deskripsi untuk linknya. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Kami terus berjalan sekitar 20 menit. Akhirnya aku melihat sisa obor yang menempel di pepohonan. Apinya telah mati tertiup angin. "Bu, di sini tempatnya." "Kamu yakin, Mira?" "Iya, Bu. Itu beberapa obor yang terpasang di pohon. Agung yang memasangnya. Kami bertemu di sini. Tapi seharusnya keranda dan mayat Agung ada di sana, Bu. Dekat pohon itu." "Aku ingat sekali." Jawabku meyakinkan. "Baiklah, Mulyono. Coba kau telusuri tempat ini dan lihat di mana mayat dan keranda yang Wira maksud." Pakmu langsung bergegas mencari di balik beberapa pohon besar. Begitu juga dengan ibu. Dia mengambil obor di tanganku. Sementara aku hanya berdiri melihat mereka berdua sibuk. Aku takut, kemana perginya keranda mayat Agung? Apa keranda itu dibawa Bu Ningsih? Lalu mayat Agung dimakan anjing hutan? Atau banyak sekali prasangka yang ada di pikiranku. Ada sesuatu menetes mengenai hidungku, sebuah cairan bening berbau anyir. Aku menengadah ke atas, mencari dari mana tetesan air ini berasal. Ibu, ada apa, Nak?" Ibu berlari menghampiriku. Dengan isyarat telunjuk yang mengarah ke atas, aku berusaha menunjukkan apa yang aku lihat. Agung. Dia tergantung di salah satu dahan besar di pohon, tergantung rapi dengan sebuah tambang yang disimbol khas untuk gantung diri. Tapi anehnya, bekas luka di dada Agung, bekas tertusuk besi keranda itu tidak ada. Dia murni seperti orang yang mati akibat gantung diri. Darah yang keluar dari pori-porinya pun tidak ada. Bajunya bersih, tidak ada bekas tanah atau robekan. Bahkan keris yang Agung gunakan untuk melawan lampor itu pun masih rapi terselip di ikat pinggangnya. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Pakmu lalu menghampiri kami, mengamati mayat Agung yang tergantung. Dan wajahnya sedikit biru, lidahnya menjulur keluar. Apa Agung gantung diri saat berkelahi dengan Denwira? "Tidak, Pak. Aku menyaksikannya sendiri, bagaimana dia tewas saat menghadapi lampor itu. Aku melihatnya tertusuk di dada dan sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Tapi Den, lihatlah, tidak ada ciri yang seperti Denwira sebutkan tadi. Agung persis seperti orangnya gantung diri." Jawaban Pakmu memang benar. Ini semua tidak seperti yang aku lihat semalam. "Hahaha, syukurlah kalau begitu. Berarti Ningsih sudah membereskan semuanya dengan rapi. Lebih baik kita pulang dan tunggu reaksi warga besok pagi. Ibu yakin warga pasti akan menemukan mayat Agung di sini." Ibu berbicara dengan wajah yang sumringah, seperti tidak ada rasa takut dan penyesalan. Tidak seperti aku yang terus diselimuti rasa bersalah. "Tapi Bu, apa kita akan membiarkan mayat Agung tetap tergantung di sini?" "Tentu sayang. Saat warga menemukan mayat Agung di sini, mereka akan menyangka Agung bunuh diri karena depresi ditinggalkan oleh Sarah. Bukan begitu, Mulyono?" "Iya, Mbak. Saya akan menghasut warga dengan cerita palsu itu." Seolah mengerti dengan perkataan ibu, Pakmu langsung mengiyakan. "Bagus. Mari kita pergi dari sini sebelum waktu subuh tiba." Setelah memastikan tidak ada bukti lain di lokasi mayat Agung tergantung, kami pun langsung pergi. Setibanya di rumah, Pakmu langsung pamit pulang ke rumahnya. Sementara aku dan ibu masuk dengan perlahan ke dalam rumah. Aman.
Belum ada satu orang pun yang bangun termasuk ayah. Aku lihat suasana rumah masih gelap. Lalu dengan isyarat tangan ibu menyuruhku masuk ke dalam kamar dengan pelan-pelan. Aku masuk ke dalam kamar. Kunyalakan lampu. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 3.45. Masih ada waktu untuk aku kembali tertidur. Malam ini sungguh membuang banyak energi dan pikiran. Aku kembali terlelap, meski diselimuti rasa bersalah yang teramat besar pada kawan sekolahku dulu, Agung. Di sisi lain, suara gaduh di luar mengejutkanku. Ternyata ini sudah jam 8 pagi. Bergegas aku keluar kamar, memeriksa apa gerangan yang terjadi. Anak saya hilang dari semalam, Pak Lurah. Penerawang saya tidak dapat mencarinya. Saya harap Pak Lurah bisa membantu saya menemukan Agung. Suara Kirakso menggema terdengar sampai ke tempat di mana aku berdiri, sehingga menghentikan langkahku untuk hanya sekedar menguping di balik dua lemari kayu tua besar yang menyekat ruang tamu dan ruang keluarga. Apa Kirakso yakin aku hilang, bukan pergi ke suatu tempat? Dan apakah Agung tidak pamit sebelumnya? Jika dia akan pergi ke suatu tempat, pastilah dia selalu mengajak serta topik. Dan dia juga pasti akan selalu izin meminta restuku. Tapi ini berbeda sekali, Pak. Keris pusaka naga ireng pun tidak ada. Kemungkinan besar Agung membawanya, karena dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Perkataan Kirakso mengingatkanku dengan keris yang dibawa Agung semalam. Baiklah Ki, saya dan warga yang lain akan mencari Agung di seluruh desa. Mulai dari hutan, sawah, bahkan bukit kecil pun tidak akan kami lewatkan. Baiklah Pak, saya dan anak murid yang lain pun akan mencari. Saya tunggu kabar baiknya Pak. Kirakso berdiri dari celah lemari. Aku lihat beliau menatap tajam ke arahku. Aku berlari ke dapur, menjauhi pandangan tajam Kirakso. Sesampainya di dapur, kulihat Bi Ningsi sedang menggoreng ikan. Diiringi rasa penasaran, aku hampiri Bi Ningsi. Bi, sebenarnya apa yang Bibi lakukan pada Agung? Kau tidak usah khawatir, Bibi hanya membantu sebisa Bibi Wira. Bibi menjawab dengan datar dan terus menggoreng ikan tanpa melihat ke arahku. Bi, aku takut. Nggak usah takut, Calana. Suara Bibi berubah, mirip seperti suara Nyai. Aku mundur beberapa langkah setelah mendengarnya. Bulu tengkukku meremang seketika. Ada apa, Wira? Bibi, kau di sini? Lalu yang di sana siapa? Aku melihat ke arah kompor, tepat di mana Bi Ningsi tadi berdiri. Namun tidak ada siapa-siapa. Bibi baru saja tiba, habis ambil minyak sayur di belakang. Sudah Bi, tidak apa-apa. Wira mau ke kamar mandi, jawabku gugup. Setelah mandi dan berdandan rapih, aku langsung pergi. Sarah pasti menungguku. Hari ini kami akan ke tukang rias pengantin, memilih bagaimana pelaminan dan konsep pernikahan kami nanti. Di teras, Sarah sudah menantiku. Dengan menggunakan dress selutut berwarna merah, dia terlihat sangat cantik. Maaf ya dek, membuatmu menunggu lama. Tidak kok mas, menunggumu sampai aku mati pun aku bersedia mas, ucap Sarah sambil merangkul manja lenganku. Namun ucapan terakhirnya membuat sekujur badan merinding. Kami pergi menggunakan motor bebek milik ayah yang aku pinjam. Saat baru beberapa meter dari rumah, kami bersimbangan dengan beberapa orang warga, yang salah satunya membawa pentungan. Agung putra Kirakso telah wafat. Trong trong trong, Agung putra Kirakso telah wafat. Begitu teriakan iring-iringan warga tersebut mengumumkan berita kematian Agung. Ya ampun mas Wira dengar tidak? Tanya Sarah padaku. Bukannya menjawab, justru aku membisu. Keringat dingin seketika keluar dari keningku. Mas kok tidak dijawab sih? Sarah mencubit kecil pinggangku. Iya dek, aku hanya kaget sampai tidak bisa menjawab kata-katamu. Maaf ya, nanti setelah pulang aku akan ke rumah Agung. Aku ikut ya mas. Jangan ya dek, aku takut malah jadi gunjingan warga lain jika kamu nanti ke sana. Sarah hanya diam mendengar. Lalu dia mengangguk. Setelah menyelesaikan urusan dan mengantarkan Sarah pulang, aku langsung menuju rumah Agung. Setibanya aku di sana, banyak sekali orang-orang yang datang melayat.
Tentu saja kematian janggal anak sematawayang seorang dukun masyhur pasti menyita banyak perhatian warga yang ingin tahu dengan sebab kematiannya. Aku duduk di salah satu bangku plastik yang kosong di pekarangan rumah Ki Rekso. Di sebelahku ada dua orang bapak-bapak yang tengah membicarakan tragedi kematian Agung. Katanya sih putus cinta jadi gelap mata sampai bunuh diri, kata seorang bapak dengan kumis tebal di atas bibirnya. Apa kamu yakin itu bunuh diri, bukan berkelahi atau apa gitu? Kan kita semua tahu Agung itu jawara di desa ini. Kamu lihat saja jenazahnya, tidak ada luka apapun, hanya luka di bagian leher karena jeratan tali yang dia gunakan untuk gantung diri. Tidak mau ngeri aku kalau harus melihatnya. Dari obrolan bapak-bapak itu, aku jadi tahu semuanya. Benar dugaan ibu. Tidak ada satupun warga yang curiga akan kematian Agung. Tidak ada yang menyadari kehadiranku di sana. Entah karena mungkin banyak warga yang tidak tahu wajahku. Selama ini mereka hanya tahu Pak Lurah mempunyai anak sematawayang bernama Wira. Tidak seperti Agung yang aktif di tengah masyarakat hingga membuatnya dikenal banyak orang. Justru orang-orang akan kaget jika tahu akulah anak Pak Lurah. Aku mengambil ancang-ancang untuk pergi. Informasi yang aku dapat cukup memuaskan. Namun ketika aku hendak pergi, seseorang memegangi tanganku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ini semua juga salahku, karena tidak bisa meredam amarahnya waktu itu. Lepaskan nak, jangan diteruskan. Ki Rekso berbicara dengan pelan, membuat semua pasang mata tertuju pada kami. Ki Rekso menatap dengan tajam, lalu melepaskan tanganku. Tanpa menjawab kata-katanya, aku pergi begitu saja, dengan beberapa pertanyaan yang mulai bertumbuk di otakku, menunggu untuk dijawab. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari ibu. Dengan panik dan gelagapan, setelah beberapa saat, akhirnya aku menemukan ibu tengah duduk di kursi makan dapur belakang. Ibu, ada apa nak? Ki Rekso bu, sepertinya dia tahu tentang semuanya. Pasti nak, bagaimanapun dia bukan orang sembarangan. Apa kau tadi ke rumah Ki Rekso? Iya bu, aku penasaran. Tapi seluruh warga mengira bahwa Agung mati bunuh diri. Dari percakapan warga yang aku dengar di sana. Lalu saat aku hendak pergi, Ki Rekso mengatakan bahwa ini bukan salahku sepenuhnya. Lalu dia menyuruhku untuk melepaskannya, Bu. Ki Rekso mengatakan seperti itu padamu? Apa ada orang lain yang mendengarnya? Sepertinya tidak, Bu. Karena Ki Rekso hanya berbisik pelan padaku. Sepertinya kita harus hati-hati. Mendengar ucapan kalau ini bukan salahmu berarti Ki Rekso tidak menyalahkanmu, Wira. Tapi Bu, aku takut. Jangan takut nak, ibu akan selalu menjagamu. Dengan lembut ibu berbicara sembari mengusap kepalaku. Jika kau tidak berulah lagi dan mengakhiri semua, Ki Rekso tentu tidak akan melakukan apapun, Wira. Tiba-tiba Biningsi berbicara. Entah dari mana dia muncul, kini sudah berdiri di belakangku. Maksud bibi apa? Jika kau tidak meminta yang lain, tentu Nyai tidak akan meminta lebih. Dan saat Nyai sudah mendapatkan wadahnya, dia akan bebas memilih berapapun tumbal yang dia inginkan. Bi, bagaimana aku harus menghentikannya? Bujuku pada bibi berharap kali ini pun dia akan membantuku. Kau harus menumbalkan keturunanmu, Wira. Kau tidak boleh memiliki keturunan. Garis keturunanmu harus terputus. Keturunan dari mana, Bi? Menikah pun aku belum. Kalau begitu kau harus mengorbankan dirimu sendiri. Hei, jangan asal bicara kau Ningsih, sentak ibu dengan nada marah pada bibi. Aku hanya menjawab, Mbak Yu, karena Wira bertanya, jawab bibi. Mengorbankan beberapa warga desa tidak masalah bagiku, asal anakku selamat dan bahagia, kata ibuku. Semua yang kita lakukan pasti akan ada balasannya, bibi berkata sambil pergi, berlalu meninggalkan kami. Di sisi lain, hari ini aku berjanji akan mengajak Sarah pergi keluar desa. Beberapa kejadian akhir-akhir ini
membuat otakku membutuhkan hiburan, dan ditemani Sarah sepertinya semua akan lebih baik. Aku sedang menunggu di depan rumahnya. Tidak beberapa lama dia keluar dan menemuiku. Tapi ada yang berbeda dari Sarah. Dia nampak lebih kurus dan wajahnya lebih pucat dari terakhir kali kita bertemu. "Apa kau sakit, Dek?" kataku khawatir. "Tidak, Mas, biasa aja. Cuman akhir-akhir ini aku susah tidur." "Kenapa?" "Memikirkanmu, Mas," ucapnya manja padaku. Aku membalasnya dengan senyuman, namun tetap terbesit kekhawatiran padanya. Lalu kami langsung pergi menuju sebuah taman bunga di desa sebelah. Ramai orang yang membicarakannya. Kata mereka, begitu indah karena bunga-bunga di sana baru saja bermekaran. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, akhirnya aku dan Sarah sampai di tempat wisata taman bunga tersebut. Tidak begitu banyak orang yang datang hari ini. Lalu kami pun duduk di sebelah kursi di bawah pohon yang rindang dengan ditemani angin sepoi-sepoi. Begitu indah dan romantis. Tapi tunggu, tempat ini persis seperti mimpi buruku dulu, di mana Sarah dalam mimpi berubah menjadi Nyai dengan penampakan yang sangat mengerikan. Tapi sudahlah, mimpi hanya sebuah bunga tidur. Mungkin saat itu aku hanya terlalu takut pada Nyai hingga terbawa dalam mimpi. "Mas, bagaimana perasaanmu? Sebentar lagi kita akan resmi menjadi suami istri," perkataan Sarah memulai percakapan di antara kami. "Sangat bahagia, Dek. Ini yang aku dambakan dari dulu." "Benarkah? Dari dulu kau sudah mencintaiku?" "Iya, Dek. Lalu harapanku kandas saat kau bilang mencintai Agung." "Si Agung itu mengguna-gunai aku, Mas, agar aku cinta padanya. Mas Wira tahu kan siapa bapaknya Agung? Sudah jelas aku mencintaimu, Mas. Dia adalah lelaki bermental pecundang," Sarah berkata sambil bermanja di lenganku. Namun perkataan terakhirnya sungguh sangat membuat hatiku terusik. Kata-kata itu lebih cocok untukku. "Mas, akhir-akhir ini aku selalu bermimpi buruk." "Mimpi seperti apa, Dek?" "Ada seorang nenek tua. Wajahnya sangat menyeramkan, Mas." "Nenek tua?" Aku langsung teringat pada Nyai. "Iya, Mas, dia selalu berkata menginginkan tubuhku." Mendengar ucapan Sarah, aku langsung terperanjat kaget. "Kamu kenapa, Mas?" Tidak apa-apa, Dek. Hanya itukah? Tidak ada yang lain?" "Tidak, Mas. Tapi mimpi itu selalu hadir setiap malam." "Sejak kapan, Dek?" "Sudah hampir 1 minggu, Mas." Aku terdiam. Apa Nyai menginginkan Sarah sebagai wadahnya? Tidak. Ini tidak boleh dibiarkan. Setelah cukup lama dan waktu menjelang sore hari, aku dan Sarah pun pulang. Aku mengantarkannya sampai di depan rumah. "Terima kasih ya, Mas. Aku bahagia sekali hari ini," ucap Sarah sambil tersenyum manis padaku. "Sama-sama, Dek. Semoga kamu mimpi indah malam ini." "Amin." Lalu Sarah memasuki teras rumahnya. Aku masih memperhatikannya sampai masuk ke dalam rumah. Tapi apa itu? Nyai Lampor. Aku melihat Nyai Lampor berjalan bungkuk di belakang membuntuti Sarah. Saat Sarah sudah masuk ke dalam rumah, Nyai terhenti di depan pintu, tersenyum menyeringai padaku, menunjukkan susunan giginya yang sedikit hitam dan bibir yang merah oleh kapur sirih. Aku kaget, mengusap wajahku. Lalu Nyai yang aku lihat telah hilang. Untunglah, sepertinya hanya halusinasiku saja. Halusinasi ketakutanku. Setelah beberapa hari dan mendekati tanggal pernikahan kami, ibu melarangku bertemu dengan Sarah. Jika hal sangat penting dan mendesak, barulah aku bisa menemuinya. Pamali, sepasang calon pengantin tidak diperkenankan bertemu saat mendekati hari H. Begitu kata ibu. Aku menurut, meskipun rindu dalam hati tidak bisa diobati selain dengan bertemu sang kekasih. Namun ini semua demi kebaikan kita berdua. Sejak selama itu pun aku tidak mendengar kabarnya, hingga pada suatu hari saat aku sedang menemani ayah di kantor desa, seseorang berkata padaku
bahwa Sarah sakit keras. Kenapa bisa berita penting seperti ini baru aku ketahui? Ayah, ayah, aku memanggil ayah. Maksud hati ingin meminta izinnya menemui Sarah. Iya Wira, ada apa? Sarah sakit katanya. Aku ingin menemuinya ayah. Memang nak, sudah seminggu lebih Sarah sakit. Tanpa sepengetahuanmu, ayah dan ibu sering mengunjunginya. Apa? Ayah dan ibu mengetahuinya, sementara aku sebagai calon suaminya tidak diberitahu? Maaf nak, ini demi kebaikan kalian. Aku hanya diam, antara kecewa dan mengerti apa yang ayah maksud. Namun, aku akan bersikukuh menemui Sarah hari ini. Pergilah nak, jika kau ingin menemuinya. Namun ayah berpesan padamu, apapun yang sedang terjadi pada Sarah, kamu harus tetap menerimanya. Seolah ayah mengerti apa yang ada di pikiranku. Beliau memberikan izin untuk menemui Sarah. Namun kata-kata terakhirnya membuat pertanyaan besar di hatiku. Setelah mendapatkan izin ayah, aku langsung menuju rumah Sarah dengan menggunakan kendaraan. Jarak tempuh yang dilalui menjadi lebih dekat dan cepat. Tidak sampai 10 menit, aku sudah sampai di rumah Sarah. Permisi, Sarah. Sarah, aku memanggil terus namanya. Beberapa kali mengetuk pintu namun tidak ada jawaban apapun yang aku dapat. Hahaha, itu dia bu, kekasihku datang. Tolong buka pintunya bu, aku ingin bertemu dengannya. Lepaskan, hahaha, lepaskan, teriak Sarah dari dalam kamar. Aku mengintip dari lubang jendela. Kulihat Sarah tengah mengamuk memaksa keluar rumah, ditahan oleh ibu, ayah dan beberapa anak buah ayahnya. Lalu saat Juragan Darso alias ayah Sarah melihatku, dia langsung memberikan isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk menemuiku. Lalu pintu depan pun dibuka. Dan Wira, wah malah kesini, tidak boleh bertemu juga. Saya khawatir dengan keadaan Sarah, jawabku kepada anak buah Juragan Darso. Tidak perlu Den, Sarah baik-baik saja, ucapnya berbohong. Baik apanya mas? Saya lihat kok tadi saat Sarah berteriak ingin menemui saya. Mendengar jawabanku, anak buah Juragan Darso itu hanya diam. Mas Wira. Tiba-tiba Sarah berlari ke arahku. Dia menarik anak buah ayahnya yang ada di hadapanku hingga terjatuh. Sarah, apa yang terjadi? Dengan berlinang air mata aku menatap Sarah. Jauh berbeda dari biasanya. Rambutnya acak-acakan, kulit wajahnya menghitam, dan badannya jauh lebih kurus, sangat kurus. Mas, aku rindu. Kemana saja kamu mas? Sarah berkata sambil memelukku. Dia sungguh aneh, bahkan seperti orang ODGJ yang tampilannya acak-acakan dan nada bicaranya melantur. Apa yang terjadi Sarah? Apa yang terjadi padamu? Aku menangis melihat kondisi calon istriku kala itu. Nak Wira, maafkan ibu. Ibu dan ayah sama sekali tidak tahu bagaimana ini semua terjadi. Sebelumnya Sarah hanya bilang bahwa dia selalu diikuti nenek tua. Bahkan nenek tua itu mengancam akan membunuhnya. Aku tercengang mendengar ucapan dari ibu Sarah. Namun aku sudah yakin bahwa nenek tua yang dimaksud sudah pasti adalah Nyai. Apa sudah diobati bu? Bisa jadi Sarah ketempelan atau semacamnya, tanyaku memastikan. Sudah Wira, ke beberapa tabib dan dukun masyhur di beberapa desa, tapi tidak dengan Kirakso. Sepertinya beliau masih dalam keadaan berduka sampai belum bisa menerima tamu. Ibu Sarah berkata dengan nada pelan dan diiringi air mata. Di dalam pelukanku, Sarah tenang. Sepertinya dia mulai tertidur. Lalu Juragan Darso menyuruhku membawanya ke kamar. Karena beberapa hari ini Sarah sulit tidur dan sering mengamuk. Tidak lama aku di sana. Setelah melihat Sarah tertidur dengan lelap, aku pun pamit pulang kepada ayah dan ibunya. Saat tiba di rumah, aku disambut oleh tatapan tajam Biningsih yang menantiku. Bibi duduk di bangku teras depan rumah. Bagaimana? Sudah lihat wadahnya? Tanpa basa-basi Biningsih langsung mengatakan itu padaku. Maksud Bibi apa? Sarah.
Nyai menginginkan Sarah sebagai wadah. Itu tidak boleh terjadi, Bi. Aku membangkitkan nenek tua itu dengan tujuan ingin memiliki Sarah. Jika dia merebutnya, lantas untuk apa aku membangkitkannya? Jawabku dengan nada tinggi kepada Bibi. Hei, kau meminta lebih. Kau meminta kekuatan. Kau meminta musuhmu mati. Oleh sebab itu kau harus memberikan lebih, Wira. Bibi berbicara dengan nada tenang, seolah tidak memperdulikan aku. Tapi Bi, tolong, yang lain saja siapapun akan aku berikan. Asal jangan Sarah, Bi. Aku mengemis pada Bibi. Itu pilihannya, Ayu Wira. Kita tidak bisa ikut campur. Atau berikan saja dirimu, maka tidak hanya wadah, bahkan kamu malah akan mengurung Nyai itu kembali. Bi Ningsi berbicara dengan nada menekan. Bi, bantu Wira, Bi, tolong. Bi Ningsi hanya diam, lalu memandang sengit padaku. Dia bangkit dari duduknya dan pergi sambil berkata dengan pelan, Calanang. Seketika jantungku berdegup sangat kencang. Keringat mulai keluar dari pori-pori wajahku. Bulu tengkukku meremang. Calanang, kulo nyuwun wadah. Kini suara itu tepat terdengar di telinga. Setelah kejadian meninggalnya aku telah menumbalkan 5 orang warga desa. Mereka yang aku tumbalkan adalah orang-orang miskin yang mempunyai banyak hutang pada ayah. Dengan iming-iming uang dan hutang mereka yang akan dinyatakan lunas, mereka pun dengan sukarela ikut denganku ke gubuk tua di belakang kebun jati. Tugasku hanya mencari. Bagaimana ritual penumbalan itu, aku sendiri tidak tahu. Setelah korban sudah masuk ke dalam gubuk, selanjutnya akan dilakukan oleh Bi Ningsi. Untuk menutupi rasa bersalah, aku selalu memberikan uang kepada keluarga orang yang ditumbalkan, sekaligus memberi alasan bahwa mereka pergi merantau ikut dengan teman ayah ke kota. Dalam urusan ini Pak Mul selalu membantuku, karena pasti si keluarga akan lebih percaya jika Pak Mul yang mengatakannya. Aku adalah seorang penjahat, aku adalah seorang pembunuh. Hingga pada suatu hari, arwah orang-orang yang aku tumbalkan datang meneror. Mereka datang dengan penampakan yang mengerikan, namun satu ciri yang sama. Mereka selalu hadir dengan luka gorokan di leher. Awalnya aku ketakutan. Mereka selalu menampakkan diri di mana-mana. Namun para arwah tumbal itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Dengan sebab ini, aku lebih merasa aman jika berada di dalam rumah. Di sisi lain, aku tengah terduduk sendiri di ruang tamu, memikirkan bagaimana keadaan Sarah. Apa dia sudah membaik, atau sebaliknya, malah semakin memburuk? Lalu bagaimana dengan Nyai yang menginginkan Sarah sebagai wadahnya? Bagaimana proses pengambilan wadah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berlalu lalang di pikiranku. Tanpa aku sadar bahwa ternyata Bi Ningsi sudah duduk di hadapanku. Bagaimana? Kau siap, Wira? Siap apanya, Bi? Memberikan Sarah pada Nyai? Bibi jangan bercanda. Ini semua pilihan Nyai, Wira, bukan mauku. Tolonglah, Bi. Ini semua aku lakukan untuk Sarah. Jika Sarah diambil, lantas bagaimana denganku? Tolong kompromikan dengan Nyai. Pilihlah orang lain saja. Ya sudah, berikan nyawamu. Kata-kata Bibi membuat aku terdiam seketika. Pilihan yang sangat sulit bagiku. Lagi pula kita tidak usah repot-repot membawa Sarah. Perlahan namun pasti Nyai sudah mengambil tubuh Sarah. Kita tinggal menunggunya saja. Maksud Bibi, sakitnya Sarah selama ini adalah ulah Nyai? Iya, karena ibumu telah memerintah Bibi mengorbankan Sarah. Ibu? Tidak mungkin ibu seperti itu. Kau tanyakan saja pada ibumu. Tanpa menjawab kata-kata Bibi, aku langsung bangkit dan berlari mencari ibu. Aku mencari sampai ke setiap sudut rumah, namun ibu tidak ada. Mas Anhar bilang bahwa ibu ikut dengan ayah ke sebuah acara di desa sebelah, acara pertemuan antar lurah kecamatan. Bagaimana ini? Sarah, aku harus menemui Sarah. Aku langsung berlari menuju rumah Sarah.
Dari kejauhan aku melihat banyak orang yang sedang berkerumun di depan rumahnya, yang membuat aku semakin panik dan ketakutan. Saat aku tiba, semua orang melihatku dengan tatapan aneh, dan ada dari mereka yang berbisik membicarakanku. Aku tidak peduli apapun tentang omongan orang lain. Terpenting sekarang adalah kekasih hatiku, Sarah. "Wira!" Saat melihatku, Ibu Sarah menyambut dengan suara parau dan tangisan kecil seraya langsung melukku. "Ada apa, Bu? Sarah bagaimana keadaannya?" Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Sambil nunggu kelanjutannya, teman-teman bisa mampir ke channel Cadangan Admin ya. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja ya. Di layar akhir nanti akan masuk langsung otomatis ke channel Cadangan Admin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.